seorang pemimpin itu akan sangat diuji ketika dihadapkan pada sebuah perubahan. Perilaku keenam, kita akan bicara bagaimana seorang pemimpin membantu timnya melalui suatu perubahan. Kita kenali dulu ya zona-zona di dalam suatu proses perubahan. Yang pertama disebut adalah zona status quo. Zona ini adalah zona di mana kita melakukan business as usual, tidak ada perubahan, semua normal-normal saja gitu ya. Kemudian mulailah ada sebuah perubahan diperkenalkan, masuklah kita ke zona gangguan. Nah, di zona ini semua orang merasa tidak nyaman biasanya. Ya, ada yang menolak perubahan, ada yang males-malesan, ada yang ngedumel gitu ya, termasuk mungkin kita juga. Jadi wajar sekali bahwa orang akan terganggu dengan suatu perubahan. Nah, di dalam zona ini tugas kita adalah memastikan bahwa informasi yang dibutuhkan oleh tim kita mengenai perubahan ini, apa perubahannya, mengapa perubahan ini perlu terjadi, apa dampaknya terhadap mereka. Disinilah kita harus memberikan penjelasan yang seluas-luasnya, sedalam-dalamnya kepada masing-masing anggota tim. Nah, kalau penjelasan ini sudah cukup, mestinya tim bisa bergeser ke zona adopsi. Jadi di sini mereka sudah mulai paham perubahan ini apa, mereka mulai belajar untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan tadi. Di sini tugas kita adalah memfasilitasi mereka dengan hal-hal yang mereka butuhkan. Apakah misalnya keterampilan baru, atau apakah mungkin peralatan baru, atau bisa jadi cara komunikasi yang berbeda gitu ya. Jadi banyak hal yang perlu kita bantu mereka, kita fasilitasi supaya mereka bisa beradaptasi dengan cepat. Dan zona yang keempat adalah zona kinerja lebih baik. Perubahan tujuannya adalah untuk membuat sesuatu lebih baik, ya mestinya seperti itu ya. Dan di zona ini tugas kita adalah lebih memberikan kepada mereka itu adalah penghargaan bahwa mereka berhasil melakukan sesuatu, mencapai sesuatu, mendapatkan hasil-hasil yang jauh lebih baik dibandingkan dengan kondisi-kondisi sebelumnya. Ini supaya kita juga terstruktur ya dalam menghadapi perubahan ini. Paling tidak ada dua hal yang perlu dilakukan oleh kita sebagai seorang pemimpin ya. Yang pertama, kita perlu melakukan yang namanya diagnosa. Ya, diagnosa terhadap perubahan yang terjadi. Yang pertama adalah bicara apa sih yang berubah ya. Apa yang berubah ini? Apakah kantor kita yang berubah? Apakah strategi bisnis kita yang berubah? Apapun itu. Kemudian harus kita bisa jawab juga mengapa perubahan ini terjadi. Strategi kita berubah, kenapa sih harus berubah? Ya karena sekarang terjadi pergeseran yang namanya misalnya consumer behavior. Jadi kita perlu melakukan suatu perubahan. Itu menjawab mengapa ya. Dan yang ketiga pertanyaannya adalah apa implikasi dari perubahan ini terhadap tim kita? Ya, ini harus kita bisa definisikan juga, harus kita bisa diagnosa juga. Karena sekali lagi kita kan mencapai hasil melalui orang lain, yaitu anggota tim kita. Oke. Nah, setelah mendiagnosa ini, tahap kedua adalah kita mengurai nih dampak perubahan ini terhadap tim kita. Yang pertama adalah dampaknya terhadap motivasi dari tim kita, yaitu tingkat keterlibatannya naik atau turun ya. Sehingga kita perlu melakukan perilaku dua lagi nih, mengenali dan motivasi lagi, supaya memastikan bahwa tingkat keterlibatan tim kita tetap ada pada level yang tinggi. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita memenangkan ya, sasaran penting baru sehubungan dengan adanya perubahan tadi. Bisa jadi perubahan yang terjadi mempengaruhi sasaran penting di tim kita. Nah, ini kita harus cek ya. Di sini kita akan menjalankan perilaku ketiga, 4, dan 5. 3, kita siapkan lagi mereka untuk mencapai hasil. 4, kita pastikan mereka bisa mengeksekusi dengan baik. Dan kelima, kita juga harus melakukan yang namanya umpan balik secara seimbang ya. Jadi perubahan sangat menantang seorang pemimpin untuk memastikan bahwa tujuan perubahan itu bisa tercapai.